Ya, sekarang saya ke narasumber saya dengan waktu yang begitu singkat ini, Bang Nasir. Lantas apa sih yang mau dilakukan oleh Koalisi Perubahan? Apa jangan-jangan ada juga kebijakan Pak Jokowi yang juga mau dilanjutkan? Tentu saja, saya pikir siapapun presidennya, baik Ganjar atau ke Prabowo atau Anies Baswedan, tanggung jawab bersama bangsa ini adalah melanjutkan ya pembangunan ibu kota negara atau ibu kota Nusantara di sana. Lantas apa yang mau dirubah? Iya, enggak, artinya itu bukan ya, artinya ketika kita melanjutkan kita kan mengevaluasi. Mengevaluasi soal misalnya lingkungan ya, kemudian evaluasi soal dampaknya terhadap masyarakat di sana. Tapi yang pasti saya yakin percaya bahwa siapapun presiden terpilih ke depan itu akan melanjutkan IKN lanjut ya. Akan melanjutkan itu IKN lanjut. Iya, karena itu kan menjadi tanggung jawab kita bersama ya. Dan di hampir banyak negara memang ibu kota negara mereka pindah dalam waktu yang lama. Tapi memang itu perubahannya pelan-pelan ya, pelan-pelan. Jadi bagaimana kemudian meyakinkan para investor bahwa kemudian kita harus membangun dalam tanda kutip dunia baru di sana untuk Indonesia. Tapi ada yang beda nggak sih dari yang dilakukan oleh pemerintah Tentu saat ini? saja nanti ada yang beda, tapi tunggu aja tanggal mainnya. Masih dirahasiakan. Oke, kalau dari Prof. Didin sekiranya ada tidak sih yang memang harus dilanjutkan oleh siapapun koalisinya? Atau jangan-jangan cari yang beda lah, ini mungkin untuk yang lebih baik, strategi lebih baik? Kalau saya memang secara fundamental harus orientasi ini harus berubah. Ya, tidak GDP oriented namanya. Jadi ukuran itu adalah mengejar pertumbuhan tinggi, entah siapa yang menikmatinya. Nah, data BI, data Jeffrey Winter itu hanya kelompok bahkan orang super kaya sekarang yang ada di korporasi-korporasi itu. Itu harus dirubah menurut saya. Orientasi pembangunan ekonomi. Bahkan menurut saya prasyarat yang mutlak supaya lebih adil, lebih aksesibel buat siapapun ya, bukan hanya kelompok orang super kaya. Itu undang-undang politik itu harus dirubah menurut saya. Mengapa terlalu mahal tadi? Itu kalau bisa ya, kalau menurut saya itu investor itu fokus menjadi pemain industrial yang efisien dan inovatif. Tidak lagi investor politik. Mereka kalau bisa ala undang-undang baru yang melarang sumbangan dari pengusaha. Kayak di Jerman itu. Ini kita kan kayak di Amerika yang ada skandal korupsi politik juga di sana. Itu kalau bisa dirubah. Lebih liberal di sini Bang daripada di Amerika. Makanya itu harus dirubah. Sementara yang masuk kepada parliamentary threshold itu sepenuhnya dibiayai oleh APBN. Itu menurut saya win-win solution itu. Dan itu proses yang sustainable growth yang harus dicapai oleh pemerintah yang akan datang. Keadilan, akses untuk semua pengusaha menengah dan ke bawah itu. Itu akan bisa gampang dicapai. Lalu kualitas dari kader-kader parpol itu akan lebih baik nanti. Karena tanpa harus membiayai banyak. Sekarang ini orang jadi apapun di atas 1 miliar kan. Mana bisa mereka yang berkualitas masuk pada elit-elit parpol itu. Itu harus dirubah menurut saya. Pak Menteri bagaimana? Caca, dari aspek ekonomi, Bapak Presiden dalam beberapa arahannya selalu mengatakan bahwa pertumbuhan ekonomi tinggi itu penting, tapi jauh lebih penting itu adalah pemerataan pertumbuhan, distribusi pertumbuhan. Karena itu lewat kebijakan Bapak Presiden menyatakan bahwa kredit lending kita yang 7.000 triliun ditargetkan untuk UMKM itu sampai dengan 2024 yang tadinya cuma 18% Bang, ditargetkan sampai dengan 30%. Kenapa? Karena kredit-kredit ini tidak boleh dikuasai oleh korporasi. Dan itu cuma Presiden Jokowi yang melakukan itu Bang. Yang kedua dana KUR kita. KUR kita sekarang tahun ini hampir 400 triliun. Itu untuk UMKM. Karena UMKM ini pemberian kontribusi GDP kita 60%. Jadi untuk aspek itu kita setuju semua dengan Pak Jokowi melakukan itu. Yang kedua saya pikir begini ya. Orang boleh berbicara bahwa itu kan menurut bentuk survei saja. Kemudian tingkat kepuasan. Tetapi puas itu kan apabila ada rasa yang bermanfaat untuk dia. Jadi menurut saya apa yang disampaikan oleh Pak Jamil tadi tentang melanjutkan IKN memang sebuah keharusan bagi siapapun presiden ke depan. Karena undang-undang ya kan? Bahwa ada kekurangan. Pak Presiden Jokowi ini bukan malaikat. Ada juga kekurangan. Rasulullah itu aja pamannya, mohon maaf agak gak setuju sama dia. Apalagi kita umat Rasulullah. Di Kristen itu ada murid-murid Yesus, ada satu yang jual Yesus, Judas. Jadi kita ini berpikir yang kurang kita saling melengkapi, bukan saling
apa ya, mencari kesalahan terus. Kapan negara ini mau maju kalau begitu? Berarti koalisi perubahan harus melengkapi ya. Jadi namanya, kalau namanya bukan koalisi perubahan, Koalisi melengkapi. koalisi melengkapi untuk perubahan kebaikan. Itu kira-kira begitu. Karena Ya, sudah semua, boleh, sudah semua oke. boleh, cocok lah. Karena Caca, Oke. kalau Ya. seandainya menurut saya ya, Ya. ada calon presiden yang head to head untuk antitesa dalam posisi tingkat kepuasan publik 82% dan publik 65% menginginkan ada keberlangsungan. Ya. Menurut saya itu perlu dikaji khusus lah Oke, untuk mencari jalan yang terbaik. Kata Pak Baik. Presiden Jokowi, aku masih seperti yang dulu. Baik, bagaimanapun Ya, juga apa yang kita ekonomi perbincangkan. harus diperbaiki Ya. ke depan, Ya. harus diubah. Kita- Kalau lihat Baik. lihat survei itu kan juga sebenarnya ekonominya juga. Ekonomi kita harus perbaiki sama-sama. Betul. Ini kita jujur Sepakat. aja kok. Ekonomi kita harus perbaiki Baik, kok. Bapak-bapak. Ya hukum Sudah habis politik, waktunya. tapi Caca Baik. bentar. Udah Itu habis ada waktunya. kenaikan yang bagus Aduh. di politik Ya, hukum. Paham. Kayaknya kita harus mengulang lagi sesi Ya, dialog kelihatannya lain nanti ke begitu. depan. Bagaimanapun juga ini masih analisis dan juga prediksi pemirsa. Jikalau memang nantinya ini merupakan pertarungan antara koalisi perubahan dengan koalisi status quo dari partai-partai yang mendukung Nggak ada lagi koalisi pemerintahan perubahan koalisi tadi. berkelanjutan. Ini menjadi akhir apa kabar Indonesia Malam. Selamat malam, sampai jumpa.